Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA F akan mempresentasikan tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Anggota kelompoknya ada Aulia Husna, absen 5, dan saya Rahmana Afika, absen 23. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Aulia Husna. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pentingnya bersatu dalam keberagaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Hud ayat ke-118 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lausa Rabbuka laja'alan nasa ummatau wahidah wala yazaluna muhtalifin, yang artinya jikalau Tuhan menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Firman yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi anfaqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari kedua firman di atas, dapat kita simpulkan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda dengan maksud dan tujuan untuk mencari tahu hamba yang taat dan hamba yang tidak taat. Padahal Allah sangat bisa untuk menjadikan kita berbangsa yang satu. Tapi Allah jadikan kita berbeda-beda demi mengetahui hamba yang taat dan tidak taat. Hakikat demokrasi akan dijelaskan oleh saya. Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fazan ghalizal qalbi lan fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat di atas, tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang, Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasi atau karena sebab lain. Nah, manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi itu ada 5. Yang pertama,
Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas itu orang yang ahli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama untuk masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, demokrasi. Secara kebahasaan itu, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata. Yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dalam dua segi makna. Yang pertama itu, makna dalam kehidupan politik pemerintahan. Nah, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Nah, yang kedua itu makna dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, makna dalam kehidupan bermasyarakat ini, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Nah, contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Yang pertama itu, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, dalam lingkungan keluarga, tidak ada pilih kasih terhadap anggota keluarga. Nah, yang keempat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Nah, manfaat demokrasi. Nah, selanjutnya syuro akan dijelaskan oleh Aulia Husna. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai syuro. Nah, syuro ini terbagi jadi dua pendapat mengenai pengertiannya. Yang pertama yaitu ada menurut para ahli dan yang kedua itu menurut bahasa. Kita akan bahas dulu yang menurut para ahli. Yang pertama yaitu pendapat dari Ar-Raghib Al-Ashfani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan bahwa syuro itu sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran, beliau mendefinisikan syuro sebagai berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asy Syuro fi Illi Nizami al-Hukum al-Islam, yaitu bahwa proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Selanjutnya yaitu ada definisi menurut bahasa. Dalam Kamus Mujam Maqayis Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun keputusan hasil syuro itu tidak boleh bertentangan dengan perintah-perintah yang sudah jelas diatur dalam Islam, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ada contoh syuro. Apa aja? Yang pertama yaitu musyawarah menentukan ketua kelas. Yang kedua yaitu musyawarah pemilihan jadwal piket. Kemudian ada juga musyawarah pembagian tugas. Nah, selain itu ada juga contoh musyawarah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang Perang Badar. Pada suatu ketika, dalam perjalanan Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak di dekat mata air sekitar Badar. Nah, ternyata ada salah seorang dari para sahabat ini, yakni yang bernama Hubab bin Munzir. Ia telah mengenal betul tentang medan pertempurannya ini. Dia bertanya, mengapa Rasulullah SAW memutuskan untuk singgah sebentar di lokasi tersebut. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah lokasi ini memang dipilih
berdasarkan wahyu yang tidak bisa diubah, ataukah ini pendapatmu sebagai strategi perang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab bahwa itu hanya strategi perang dan pendapat Rasulullah saja. Kemudian Hubab menjawab, bila demikian, wahai Rasulullah, sungguh lokasi ini bukanlah tempat yang tepat bagi kita. Dia menyarankan untuk bersinggah di tempat dekat sumur musuh, sehingga mereka dapat mengambil air yang cukup, sedangkan musuh kehabisan air. Rasulullah pun menerima pendapat dari Hubab dan mereka melakukan sesuai rencana yang diberikan oleh Hubab. Nah, dalam peristiwa tersebut dapat kita mengambil hikmah bahwasanya sangat penting untuk menerima pendapat orang lain dan mendengarkan saran dari orang lain. Selanjutnya, titik temu demokrasi dengan syura akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi beberapa definisi syura dan demokrasi yang sudah kami jelaskan, kita tuh dapat mengambil kesimpulan kita dapat memahami bahwa syura itu merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Nah, hal tersebut tuh menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi itu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, dan juga penolakan terhadap kekuasaan tirani dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Nah, jadi secara tegas, demokrasi itu bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syura merupakan bagian dari proses demokrasi, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Husna. Baik, ada yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara demokrasi dengan tidak memaksakan kehendak. Jadi, demokrasi ini berarti memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi ini terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu pertama menolak sepenuhnya dan yang kedua menerima tetapi dengan syarat. Berikut ini ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama yaitu pendapat Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau Barat itu merupakan suatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua yaitu ada pendapat dari Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen, sebagai salah satu pilar demokrasi, dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Yang ketiga, yaitu pendapat menurut Muhammad Imam Marah. Menurut Imam Marah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif, yaitu dalam membuat dan menetapkan hukum, secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk suatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berposisi sebagai al-syari atau legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih atau yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Yang keempat yaitu Yusuf Al-Qardawi. Menurut Al-Qardawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam didasarkan hal berikut. Yang pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Dan yang terakhir yaitu ada pendapat Salim Al-Bahasnawi. Menurut Salim Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan Islam, dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi yaitu kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam, sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.